Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa taubatul khasih ari ayyarji'a ba'da husuli hadhihi taubati minal hasanati ilal ma'arifi wa minal ma'arifi ila darajati wa minal darajati ila qurbah wa minal qurbah واللذات النفسانية إلى اللذات الروحانية وهو ترك ما سوى الله والنظر إليه بعين اليقين. Syekh Abdul Qadir Jailani membagi taubat dengan dua kategori, yaitu taubat am dan taubat khas. Taubat am sudah diterangkan kemarin bahwa kita kembali dari perbuatan maksiat, artinya menghindari perbuatan maksiat agar atau untuk tujuan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghilangkan sifat-sifat madmumah di dalam hatinya dan menggantinya dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat madmumah apa saja sifat madmumah? Yaitu penyakit-penyakit hati yang seperti hasud, iri, takabur, dan segala macamnya serakah. Atau itu termasuk juga was-was, khawatir, penyakit-penyakit madmumah, penyakit-penyakit hati. Jadi membuang penyakit-penyakit hati untuk diganti dengan sifat-sifat yang baik. Itu masih termasuk taubat am, taubatnya orang yang umum. Sedangkan taubat khas, sebenarnya kita belum begitu perlu membahas tentang taubat orang-orang khas. Kenapa? Karena belum kita jalankan, belum waktunya. Jadi belum waktunya untuk membahas tentang taubat khas. Karena kalau kita nanti sudah tiba waktunya, setelah taubat am kita berhasil membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, maka taubat khas, apa yang harus kita lakukan selanjutnya di taubat khas itu akan datang dengan sendirinya biiznillah. Jadi sebenarnya tidak perlu dibahas terlalu detail ya. Cuman karena ini merupakan sebuah ilmu, maka kita hanya ittiba kepada Rasulullah, ittiba pada Al-Quran untuk menghormati dan menghargai ilmu yang tanpa batas. Karena kalau kita tidak terangkan, maka kita berarti membatasi. Cuman saya terangkan sepintas. Taubat khas itu ayyarja ba'da husuli hadhihi taubah. Setelah taubat pertama itu berhasil, maka taubat khas di sini orang tersebut akan kembali minal hasanati ilal ma'arif. Jadi kembali dari semua kebaikan-kebaikannya ilal ma'arif, untuk menuju alam ma'rifat. Artinya apa? Kembali dari hasanat, tidak pernah memperhitungkan kebaikannya, tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikannya, bahkan dia melepaskan semua kebaikannya agar bisa menuju kurban, agar bisa masuk ke alam ma'rifah dengan sempurna. Jadi semua kebaikan yang dia perbuat akan ditinggalkan. Justru kadang bahkan sebagian banyak itu akan dihadiahkan atau disedekahkan kepada orang lain. Makanya sering saya ceritakan apa yang terjadi pada Siti Rabi'atul Adawiyah ketika dia sedang asiknya bersama
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sedang asiknya dalam penyatuan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meminta tidak banyak. Dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya mempunyai kebahagiaan dari kebahagiaan dunia, berikan kebahagiaan yang Engkau bagikan kepada saya untuk orang-orang kafir. Dan kalau saya mempunyai kebahagiaan dari kebahagiaan akhirat, maka berikan semua itu kepada orang-orang yang beriman. Itu hanya itu doa Siti Rabi'atul Adawiyah. Jadi Siti Rabi'atul Adawiyah tidak membutuhkan kebahagiaan dunia dan juga tidak membutuhkan kebahagiaan di akhirat. Terus apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan hanya berzikir dan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu tidak bahagia? Itu lebih dari sekedar bahagia. Karena pada hakikatnya kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita bersama orang yang kita cintai. Jadi kalau antara Allah, makanya dalam hadis qudsi, al-mu'minuna hum araisullah. Orang-orang yang beriman itu adalah kekasih Allah, mempelai. Kalau arais itu bahasa gamblangnya itu mempelai. Jadi bagaikan mempelai yang sedang jatuh cinta. Itu orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna daripada menikmati kebersamaan atau penyatuan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini meninggalkan segala kebaikan, segala amal baiknya untuk menuju alam al-ma'rifah. Wa minal ma'rifi, dan dia meninggalkan alam ma'rifatnya ila darajati, untuk meraih sebuah kedudukan, sebuah maqam. Dan wa minad darajati ilal qurba, dan dia juga meninggalkan kedudukan yang tadi diraihnya untuk menuju qurba ke hadratil ilahiyah. Lalu apakah sudah selesai ketika qurba? Wa minal qurbati wal lazzatin nafsaniyah ilal lazzatir rohaniyah, dan juga meninggalkan qurbahnya. Kenapa? Qurbah itu masih ada tingkatan, berada dalam satu titik di mana hati sambungan hanya kepada Allah, cuman jasmani tanpa terasa. Itu kurban. Jadi tidak merasakan kehidupan dunianya, dia hanya merasakan kurbannya. Itu kurban. Jadi hanya merasakan penyatuan dirinya dengan Allah, itu kurban. Lalu dia berani meninggalkan hal itu untuk apa? Untuk mencapai lazzatir rohaniyah. Nah, lazzatir rohaniyah ini yang tanpa batas, bila harfin wala sautin. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya para salafun saleh itu berpendapat Sya'u sirrir rububiyyati kufrun, menerangkan atau menjelaskan atau menggambarkan rahasia rububiyah, rahasia ketuhanan, itu kafir. Kenapa? Karena Allahu dahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi seakan-akan ketika orang ifsya sirri rububiyah, seakan-akan dia menyekutukan Allah. Dan yang dikatakan kafir oleh para salafun salih. Jadi ini taubat khas. Makanya sudah 3 kali pertemuan ini masih menerangkan taubat masih belum selesai. Sebenarnya kalau mau diterangkan secara detail itu 5 kali bahkan sampai 10 kali pertemuan itu belum cukup. Jadi ini taubat khas. Nah, kita bahas sepintas, tapi yang lebih kita perhatikan seharusnya adalah taubat am. Kenapa? Karena kita masih berada di sana. Kita masih berada di taubat am. Kita sudah umur sekian tahun pada hari ini, namun semenjak kita beranjak dewasa sampai saat ini kita belum berhasil mengalahkan nafsu, belum berhasil mengendalikan nafsu, belum berhasil menghilangkan sifat-sifat mazmumah yang masih menghiasi hati-hati kita semua. Maka yang perlu dibahas dengan detil dan perlu dilatih dalam setiap saatnya adalah taubat am. Harus menjadi prioritas utama agar kita bisa melaksanakan taubat am, bisa membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi kalau kita masih ada setitik rasa dendam terhadap sesama muslim, maka berarti belum bersih hati kita dari sifat-sifat mazmumah. Kalau masih ada sedikit rasa penindasan, rasa ingin menguasai orang lain sesama muslim, berarti hati kita belum bersih dari sifat mazmumah. Kalau masih ada sedikit rasa kita lebih baik, lebih bagus atau lebih tinggi dari orang lain, maka berarti hati kita belum bersih dari sifat-sifat mazmumah. Dan ini harus diperjuangkan. Jadi harus diperjuangkan, harus dilatih. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang Badar Kubura, beliau bersabda, "Narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita semua ini kembali atau pulang dari perang yang lebih kecil menuju perang yang lebih besar. Perang apa yang lebih besar? Yaitu perang kita terhadap nafsu kita, terhadap penyakit-penyakit buruk yang senantiasa menghiasi hati kita semua. Jadi itu perang yang lebih berat, yang lebih besar. Makanya itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita, untuk mengasah hati, untuk membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Harapan dari kami, hadanallah wa ila siratil mustaqim. Taqabbal minna wa nahdina wa wafiqna Bismillahirrahmanirrahim.